Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini pembahasannya yaitu sudut antar dua vektor. Nah, sudut antar dua vektor ini sama halnya kita gunakan yang namanya sinus, kosinus, sama tangen gitu. Jadi di kelas 10 matematika wajib kamu tuh harus pahami yang namanya trigonometri. Apabila kamu tidak paham, maka nggak akan paham yang namanya sudut antar dua vektor gitu. Nah, dimana sudut antar dua vektor ini menggunakan yang namanya rumus, yaitu apa? Kosinus. Itu kosinus theta sama dengan, atau theta alfa terserah, sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B. Nah, inilah dia, gitu ya kan? Nah, inilah dia. Nah, langsung untuk ke contoh. Nah, ini dia. Diketahui vektor A 4/1 dan vektor B itu -1/2. Yang ditanya itu hitunglah vektor A dikali vektor B, panjang dari vektor A dan panjang dari vektor B, sementara yang B besar sudutnya. Nah, kita selesaikan dulu yang A. Nah, untuk yang A, vektor A dikali vektor B. Vektor A siapa? 4/1, sementara vektor B itu adalah -1/2. Sama dengan 4 dikali -1, -4. 1 dikali 2, 2. Inilah yang namanya dari vektor A dikali dengan vektor B. Kemudian panjang dari vektor A. Panjang vektor A, nah, rumusnya apa, nak? Akar dari 4 kuadrat ditambah dengan -1 kuadrat sama dengan 4 dikali 4, 4 kuadrat 16. 16 ditambah 1 sama dengan akar 17. Akar dari 17 kan nggak ada kan? Oke, selanjutnya panjang dari vektor B. Akar dari vektor B, -1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 1 ditambah 4. Akar dari 5 nggak ada juga kan? Nah, selesaikanlah dulu yang B. Rumusnya apa? Kosinus theta sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B. Ini dia kan tadi kan? -4,2 dibagi dengan akar 17 dikali dengan akar 5. Berapa? Akar 17 dikali dengan akar 5, yaitu akar -4,2 per akar 85. Akar 85 berapa? Nah, sederhanaan dari akar 85 nggak ada kan? Nah, coba kembali, nak. Lihat di sini. Posisi 2 itu kan positif. Maka -4 ditambah 2 berarti sama dengan -2. Nah, begitu juga dengan ini. -4 ditambah 2 sama dengan -2 per akar dari 85. Akar 85. Inilah dia. Tuh. Oke. Sampai sini paham? Kalau kurang paham, tanya sama saya langsung. Nah, contoh untuk nomor 2.
Diketahui panjang vektor A akar 2, panjang vektor B akar 9, dan panjang dari vektor A ditambah vektor B sama dengan akar 5. Sudut antar vektor A dan vektor B. Nah, kita selesaikan. Diketahui itu kan panjang vektor A ditambah vektor B kan sama dengan akar 5. Panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan akar 5. Nah, masih ingat nggak rumus dari yang namanya panjang vektor? Rumus dari panjang vektor itu kan gunakan yang namanya kuadrat kan? Gunakan yang namanya kuadrat kan? Maka di sini kita tambahkanlah yang namanya kuadrat. Gitu. Nah, maka kalaulah kita kuadratkan, ya, A ditambah B dikali A ditambah B, gitu kan? Kalau dikuadratkan kan ini A dikali A, maka di sini A dikali A ditambah A dikali B, A dikali B ditambah, ya kan, B dikali A, sama aja kan? A dikali B sama B dikali A kan sama aja kan? Maka saya buatlah di sini yang namanya 2 kali A kali B gitu. Ditambah B kali B sama dengan akar 5. Nah, akar 5 sama kuadrat itu selesai. Jadilah tinggal si 5. Ini Bu, kenapa selesai? Coba perhatikan nak. Kuadrat akar 5 pangkat 2 kan 25. Akar dari 25 adalah 5. Itu paham kan? Nah, lihat A kali A. Ini mesti vektor ya. A kali A, maka A kuadrat. Lihat nak, A kuadrat itu kan berkaitan dengan yang namanya panjang vektor. Nah, ditambah 2 panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B ditambah panjang vektor D kuadrat 5 sama dengan akar 2 kuadrat. Nah, ditambah 2 dikali akar 2 dikali dengan akar 9 ditambah akar 9 kuadrat sama dengan 5 gitu. Lihat lagi. Nah, ini ada yang kurang ya nak. Ini kan rumus dari si sudut. Rumus dari si sudut. Maka jangan lupa lah, kalaulah rumus dari si sudut antar dua vektor, berarti gunakan yang namanya kosinus theta berada di 2 panjang akar A dikali panjang akar B ditambah panjang sama dengan 5. Nah, akar 2 kuadrat ditambah 2 dikali akar 2 dikali dengan akar 9 kosinus theta sama ditambah akar 9 sama dengan 5. 2 pangkat 2 4. Akar 4 2. Begini saya buat gini aja lah. Akar 4 ditambah 2 akar 2 dikali akar 9 3. Kosinus theta ditambah 3 sama dengan 5. Oke. 2
ditambah, nah, 2 dikali 3 6 akar 2 kosinus theta ditambah 3 sama dengan 5. Itu 2 ditambah 3 5. Ini ada kuadratnya. Ini kan ada kuadrat. Kenapa di sini kita 3? Seharusnya 9 pangkat 2 81 kan, akar dari 81 9. Nah, 2 ditambah 9 11. Maka 6 akar 2 kosinus theta sama dengan ditambah 11 tadi kan, ditambah 11 sama dengan 5. Nah, 6 akar 2 kosinus theta sama dengan 5 dikurang 11. Pindah tempat ke ruas kanan. Maka 6 akar 2 kosinus theta negatif 6. Maka kosinus theta sama dengan negatif 6 dibagi dengan 6 akar 2. Maka sama dengan negatif setengah. Sama dengan berapa? Negatif 6 dibagi dengan 6 akar 2 sama dengan negatif setengah akar 2. Paham? Dirasionalkan loh nak. Negatif 6 per 6 akar 2 dikali 6 akar 2 per 6 akar 2. Gitu. Negatif 6 kali 6 36 akar 2 dibagi 36 dikali 2 kan, akar 2 dikali akar 2 akar 4, akar 4 2, 36 dikali 2 berapa? Sama-sama habis kan, 36 dibagi 36 1. Maka di sini negatif setengah akar 2. Makanya kenapa bisa dapat negatif setengah akar 2 ya dari sini dia. Gitu, dirasionalkan. Nah, maka karena yang ditanya itu adalah kosinus dari theta, maka theta sama dengan kosinus negatif setengah akar 2 sama dengan kosinus negatif setengah akar 2, berarti 135 derajat. Maka sudutnya adalah 135 derajat. Nah, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.